Pemirsa, belum lama ini beredar di media sosial kisah seorang tukang parkir yang mendaftar umroh dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Pria bernama Narto menjadi viral lantaran pekerjaannya sebagai tukang parkir dan membawa uang untuk pecahan hasil tabungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita bersama Pak Narto. Beliau adalah salah seorang juru parkir di depan Swalaya Naga yang sudah 2 kali umroh di Ar-Rasyad dan ini umroh yang keempat. Beliau membawa uang yang begitu banyak berplastik-plastik dengan jumlah yang sedang kita hitung. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Ini dikumpulkan oleh beliau hampir 8 bulan dari hasil parkir beliau di Panaga. Betul nggak Pak? Ya, Narto warga asli Tambun Selatan Kabupaten Bekasi diketahui mendaftar umroh dengan hasil menabung sebagai juru parkir selama 8 bulan. Dan kini ia sudah mendaftar umroh untuk yang keempat. Dan kisah inspiratif ini menuai pujian dan komentar positif dari publik dan selebriti. Betul, saya satu traktor anak-anak sekolah di kampung. Masya Allah, luar biasa berkah ya Pak ya. Amin. Kalau saya ini buat jajan Pak, kalau Bapak umroh luar biasa. Insya Allah berkah. Amin. Dan di rumah masih banyak ya Pak ya? Ya masih ada kali bahasa 4 juta mah. Masya Allah. Kalau mereka yang program Program. sama istri juga. Ini buat umroh. Iya. Masya Allah tuh. Coba teman-teman ya. Ini menjadi inspirasi buat kita semua. Beliau adalah sang inspirator buat kita. Walaupun pekerjaan beliau menurut kita rendah, tapi luar biasa. Beliau diangkat derajatnya oleh Allah dengan 4 kali umroh. Allah. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua. Pak Narto sebagai inspirator buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, ungkapan syukur tiada henti terucap dari bibir komedian sekaligus presenter Anwar Sanjaya. Sebab ia mendapat kesempatan untuk menjalankan ibadah umroh untuk kedua kalinya. Anwar mengaku selama berada di Tanah Suci, ia seringkali menangis sebab ia tak menyangka bisa memenuhi undangan Allah. Ini benar-benar di luar dugaan aku. Karena kan waktu pas bulan Mei kan Anwar ulang tahun kan, pengen kayak ulang tahun yang beda gitu, sesuatu yang beda. Ya udah, ulang tahunnya di depan Ka'bah. Nah terus pas di sana Anwar tuh doa, Anwar bilang kayak ya Allah pengen deh Anwar tuh diizinin. Ya aku kalau ngomong itu merinding deh. Jadi aku bilang kayak ya Allah izinin Anwar, itu berdoa sambil nangis kayak ya Allah kasih izin Anwar buat datang ke sini lagi. Dan Anwar tuh pengen banget setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali untuk bisa datang ke sini untuk menenangkan diri gitu kan. Terus tiba-tiba ini benar-benar di luar nalar manusia. Ada orang nawarin Anwar travel, dia bilang kayak Anwar mau berangkat nggak? Terus aku bilang ya aku nggak bisa karena aku habis libur, karena program Anwar juga semuanya program stripping gitu kan. Nah terus tiba-tiba aku ngomong lah sama manajer Anwar, manajer aku bilang War ini tuh panggilan namanya, semua orang pengen ke sono. Ada orang punya duit tapi nggak ada waktunya, ada orang punya waktunya tapi nggak punya duit. Tapi lu tiba-tiba disuruh pergi gratis, ada travel yang nawarin, tinggal gua yang minta izin buat ngosongin jadwal. Terus aku bilang kayak wah Masya Allah manajer aku bijak banget, biasa kan dia kerja gitu kan. Terus ya udah dia bilang nggak butuh berapa lama proses izin ke program TV, diizinin lah terus pergi deh. Dan Anwar mengaku mendapat kejutan yang tak disangka-sangka. Anwar kaget lantaran banyak yang memberi uang. Anwar menjelaskan jika uangnya juga tak sedikit, ia menerima uang segepok dari seseorang yang mengaku penggemar beratnya. Lantas bagaimana Anwar menggunakan uang itu? oh kok Allah benar-benar ngasih nikmat yang luar biasa. Semuanya tuh luxury. Terusnya pada saat kita mau ibadah pun mulai yang dari di Masjidil Haram, terusnya juga di Ka'bah itu benar-benar hotelnya tibang turun. Kan kalau dulu kan Anwar bayar, itu kan yang kayak lumayan jauh gitu ya, butuh effort buat jalan. Ini enggak, turun, ibadah permudah, makanan benar-benar luar biasa. Terus tiba-tiba aku yang bikin aku sedih, aku banyak banget di sana tuh yang ngasih uang tiba-tiba, ngasih uang aja. Aku kayak astagfirullahaladzim, aku bilang kayak ya Allah ini apa lagi sih gitu. Tapi di sana uangnya kan niat ibadah kan, ketika dia ngasih uangnya aku bagi-bagi lagi sama yang pekerja kebersihan, terus sama ada jemaah-jemaah lain yang kayak nenek-nenek kayak gitu. Ketemu sama pengusaha emas juga, siapa Kak Mira yang orang Makassar.
kenal juga kagak, apa juga kagak, tiba-tiba dia ngasih duit, aku lagi di restoran, ini buat Anwar, aku bilang ya Allah. Terus tiba-tiba ada yang transfer dari pemilik travel, padahal di situ ya udah dengan dikasih gratis aja buat Anwar udah luar biasa gitu. Dan perjanjiannya nggak ada, maksudnya nggak ada yang dikasih apa, dia ngasih sampai 2 kali transfer. Kayak ini apa sih ya Allah, bilang gitu. Kalau ingat itu aku pengen nangis mulu gitu pokoknya, masya Allah. Ketika dikasih uang kayak gitu, Anwar malah semakin pelit atau gimana nih, pas dikasih udah aku kasih aja. Karena pas banget lagi di Ka'bah, aku lagi pakai kain ihram, ada ibu-ibu, "Hai Anwar, aku ngefans sama kamu loh," gitu. Terus ya udah aku cuma foto, kan namanya orang ngefans kan foto ya, foto. Terus tiba-tiba dia sama suaminya ngeluarin duit kayak segepok gitu, kayak ini buat kamu. Hah? Ini ngapain? Aku bilang kan nggak ngapa-ngapain, ini buat kamu aja. Terus tiba-tiba orangnya pergi. Pas sama nengok udah kagak ada. Itu ibu-ibu sama bapak-bapak, aku kaget banget. Uangnya real kan, itu bener-bener segepok. Ya udah dari situ aku kayak, ya Allah, aku langsung nangis lagi. Aku jadi sedih kan, aku nangis lagi di situ bener-bener di Ka'bah. Aku bilang kayak, ya Allah, ini makasih banget rezekinya, rezeki dari kamu, nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Ya udah, ketemu orang aku kasih aja deh, selembar. Orang yang mau bersihin kayak orang jemaah juga nggak kenal siapa yang, kan ada banyak tuh orang maaf banget, orang yang kayak haji tapi backpacker ya, yang maksudnya mereka tuh kayak pergi sendiri gitu. Kan maaf kelihatan kan kayak bobo kresek itu, aku kasih gitu. Terus ya udah selama di sana aku bener-bener yang nangis doang. Setiap mau sholat ajan aku nangis, setiap mau ibadah nangis, cuman gak bisa minta apa-apa, cuma kayak Allah makasih ya udah bikin Anwar tuh ada di posisi sekarang, udah dikasih nikmat yang benar-benar luar biasa, dikasih pergi umroh gratis dengan fasilitas yang masya Allah. Anwar mengakui jika karirnya tengah melonjak, namun kisah asmaranya justru meredup. Itu sebabnya di tengah deretan doa, di hadapan Ka'bah terselip doa meminta jodoh. Pertangan Allah, kalau memang Allah udah menentukan yang baik, ya Anwar terima gitu. Udah lebih kayak terakhir tuh pas tawaf wada kan, tawaf perpisahan kan, aku lebih banyak nangis sama minta jodoh, udah gitu doang. Ya. Karena kemarin kan ini LDRan kan. Nah aku tuh ternyata nggak bisa kalau LDRan, jadi kayak bosan sendiri, harus video call, harus chat-chatan, tapi nggak ada bentuk nyata yang kayak harus ketemu. Terus mau ngomongin prospek itu udah nggak bisa karena kan terbatasi sama handphone doang kan. Jadi aku pikir kayak ya udah tetap komunikasi, tapi aku kayak nunggu dia bilang kayak kapan comeback again in Indonesia gitu. Kalau misalnya memang dia balik ke Indonesia, udah deh gue lamar aja gitu. Kalau ngomongin aku nggak bisa, ngomongin yang kapan dong kita nikah, di telepon tuh nggak bisa, kalau nggak video call gitu. Jadi cuman kayak, kok capek ya LDRan tuh gitu, aku nggak bisa. Dibilang udah enggak, dibilang enggak juga, enggak. Gimana ya? Dibilang enggak juga, iya. Maksudnya kayak, ya udah lebih kayak silaturahmi tetap aja, silaturahmi tetap jalan. Karena kan dia ini kan syar'i juga kan, jadi dia tuh kayak menghindari namanya pacaran. Jadi aku nggak bilang pacaran, tapi lebih kayak silaturahmi baik aja gitu, komunikasi. Ya kalau kita posting apa ya dia suka ngerespon. Dia posting apa ya Anwar respon, lebih ke komunikasi kayak gitu aja. Tapi gak ada bentuk nyata yang kita harus, kan sekarang aku lagi ikut kajian nih kan, setiap hari Sabtu sama Rabu bilang syuting. Aku tuh pengen gitu ikut kajian bareng yuk gitu. Tapi ya ini jalannya di sini, dia di sono, ya aku di sini gitu. Jadi kayak capek aja. Aku nggak mau nargetin, karena kalau nargetin nanti nggak sesuai ekspektasi aku yang sebel sendiri, nanti yang ada malah aku ngehujat Allah kan, kayak masa aku udah minta kok nggak ada gitu ya. Aku cuma bilang aja, makanya tadi aku bilang the poinnya adalah ya Allah kasih jodoh terbaik Anwar, kasih takdir terbaikmu gitu. Entah itu kapan, ya berarti kan Anwar tinggal nunggu keikhlasan dari Anwar aja. Allah kasih misalnya besok, hari Rabu, hari Kamis, Sabtu, Minggu misalnya gitu. Ya udah, terimain aja, udah jalanin aja yang di depan mata gitu. Pengalaman religi selama menjalankan ibadah umroh membuat Anwar sudah rindu ingin umroh lagi. Namun, ia harus bekerja. Itu sebabnya ia tak ingin mengabaikan begitu saja berkah yang diterimanya, sehingga kini Anwar mengaku rajin ikut kajian. Dan Anwar merasa bersyukur ia sudah mendapatkan tawaran untuk umroh lagi di bulan Februari. Benarkah demikian? Aku cuman ini doang, cuman yang sujud terus di Akabah aku bilang kayak ya Allah makasih ya, aku bilang udah dikasih kesehatan, udah dikasih rezeki yang luar biasa. Terus selama aku di Indonesia kerjaan juga nggak berhenti, ada aja. Dan Anwar nggak pernah ada space buat kayak libur gitu ya. Pokoknya mulai dari pandemi sampai di sekarang nih, kita di posisi sekarang itu bener-bener kerja. Itu aku nggak bisa minta. Kalau tahun lalu aku banyak mintanya kan, pas ulang tahun aku bilang kayak ya Allah
pengen ini, tapi ini enggak. Aku bener-bener yang mulut tuh nggak bisa minta, tapi cuma kayak ya Allah makasih ya. Terus aku mohon ampun, aku bilang. Akhirnya ada satu titik di situ aku tuh bilang kayak, Anwar kadang suka lupa sholat, Anwar kadang suka ngelupain perintah Allah gitu ya. Cuman kerja dunia aja yang Anwar kerja, tapi Allah masih ngasih nikmat yang baik gitu buat Anwar, kayak kesehatan, kayak rezeki. Terus di situ langsung Anwar balik, aku bilang kayak Allah udah baik banget, berarti sekarang Anwar harus taat. Aku bilang jangan ada celah sedikit pun untuk ngelupain Allah, jangan melakukan hal-hal yang dilarang Allah gitu. Jadi udah, sampai semua orang tuh di mobil nih kan, sampai orang pada bilang, wah lu kenapa nangis aja? Aku bilang kayak nggak tahu, aku udah nggak bisa berkata kayak Allah. Ini aja kayak yang tadi Anwar bilang, kerjaan gak henti-hentinya, terus posisi di entertain mulai dari yang nol, Anwar bukan siapa-siapa, sampai sekarang Anwar masih proses pembelajaran juga, program TV yang nggak pernah ada henti-hentinya, pindah TV satu, acara bungkus satu, tiba-tiba dikasih acara berikutnya, acara bungkus tiba gak ada gantinya. Pokoknya ya Allah tuh benar-benar maha baik banget. Dan sama satu lagi, kan Anwar doa lagi di sana, aku bilang ya Allah, kalau memangnya Anwar dikasih umur panjang, kasih kesempatan Anwar lagi buat menginjakan kaki ke Masjidil Haram, ke Mekah, aku bilang ke Tanah Suci. Tiba-tiba dong, selang beberapa hari ada yang telepon lagi travel, dia bilang Anwar, bulan Februari kita berangkat lagi ya. Katanya, hah? Februari dong, ini hitungannya berarti 3 bulan kan, dihitung dari sekarang kan. Itu berangkat lagi, dan ini lagi ngatur kerjasama sampai kamu mau fasilitas apa, misalnya kayak ini maaf sekali lagi bukannya ria, tapi aku lebih kayak kesyukur diri aku gitu. Dikasih mau bisnis, kelas bisnis, hotelnya mau yang kayak gimana, itu tinggal berangkat doang. Dan kebetulan aku ngajak manajer aku kan, sama insya Allah nanti di bulan Februari mama sama papa aku mau ikut, itu mau aku ajak juga.